Malam ini kita akan belajar dari doa Nabi Amos. Nah, siapakah Nabi Amos ini? Nah, kalau kita melihat di Amos pasal pertama, di situ dikatakan Amos adalah seorang peternak domba. Dan kalau kita melihat lebih jelasnya nanti di pasal 7 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan seorang peternak dan juga pemungut buah arah hutan. Dan Amos ini dikatakan berasal dari Tekoa. Nah, kalau kita melihat di peta, di internet, Tekoa itu berasal atau berada di posisi Yudea, di bagian selatan. Dan kalau kita melihat jaraknya dengan Bethlehem, itu sekitar 8 km saja antara Tekoa dengan Bethlehem. Saya coba ambil perbandingan dengan daerah kita di sini, kira-kira dari Gapi Batam ke Mall Botania 2, 8 km jaraknya. Jadi ketika kita melihat Tekoa itu dekat dengan Bethlehem ya, sekitar 8 km saja. Dan di sini Nabi Amos dia berasal dari Yudea sesuai dengan tempatnya, tetapi menariknya dia dipanggil untuk bernubuat secara khusus, bukan untuk kerajaan selatan, tetapi dipanggil untuk bernubuat di kerajaan Israel Utara. Nah, kalau kita melihat di situ dia melayani pada zaman Raja Yerobeam II, ya, anak Yoas. Dan Nabi Amos ini hidup sekitar pada tahun 760 sebelum Masehi. 760 sebelum Masehi itu berarti dia sejaman dengan Nabi Hosea, Nabi Yoel, dan juga Nabi Yesaya. Lalu Nabi Amos dipanggil untuk bernubuat bagi kerajaan Israel bagian utara. Kita mau melihat apa yang terjadi di kerajaan Israel bagian utara. Bagaimana kondisi kerohanian mereka, kondisi sosial mereka. Kenapa Tuhan panggil atau pakai Nabi Amos untuk pergi bernubuat kepada kerajaan Israel bagian utara. Nah, kita tahu setelah kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, maka Israel bagian utara secara khususnya tidak ada raja yang baik yang terdapat ya sepanjang sejarah mereka. Dan kita melihat bagaimana Israel utara itu mereka pergi menyembah berhala. Dan secara iman tentunya mereka tidak setia lagi kepada Tuhan Allah Israel. Lalu bagaimana dengan kerohanian mereka, sosial mereka? Kita melihat pada zaman Nabi Amos, sebenarnya kerajaan Israel utara itu dalam keadaan makmur. Tetapi makmurnya itu hanya khusus kepada orang-orang yang kaya saja. Orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Lalu bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang yang biasa saja? Mereka mendapat ketidakadilan, penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Kita bisa membaca di pasal 2, di situ bagaimana Tuhan memberitahu ya, kejahatan orang Israel bagian utara. Di situ dikatakan yang mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Jadi sudah miskin, tidak berdaya, bukan hanya mereka rugikan saja, tetapi mereka tindas. Ya, dikatakan ya, mereka injak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Dan tentunya siapa yang punya uang, siapa yang punya kuasa, maka dialah yang benar. Lalu bagaimana dengan rakyat biasa? Mereka belokkan ya, keadilan itu, mereka tidak menegakkan kebenaran. Orang lemah tidak ada uang, otomatis dia akan kalah. Ya, mau dalam hal urusan apapun, ataupun dalam pengadilan, pasti dia tidak akan menang. Ya, dia tidak akan mendapatkan hak yang sesungguhnya. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka membelokkan jalan orang sengsara. Dan tidak hanya itu, di situ dikatakan bahwa juga ada perbuatan ya percabulan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Di situ dikatakan anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan
ya nama. Jadi kita melihat bagaimana kondisi Israel bagian utara pada saat itu, ya pada zaman Nabi Amos, secara iman ya mereka tidak setia kepada Tuhan, lalu secara sosial bagaimana orang-orang lemah ditindas dan mereka hidup di dalam kejahatan, ya di sini dikatakan mereka melanggar kekudusan. Nah, oleh karena itu Tuhan memanggil ya, Nabi Amos. Dan kalau kita melihat Nabi Amos ini sebenarnya bukanlah seorang yang berasal dari golongan nabi ya. Makanya dikatakan di Amos pasal 7 ayatnya yang ke-14 ya, dia ini bukan berasal dari golongan nabi atau termasuk dari golongan nabi. Tapi dia hanyalah seorang peternak, seorang ya rakyat biasa saja. Dipanggil Tuhan untuk pergi bernubuat kepada Israel bagian utara. Lalu di pasal 7 yang kita bacakan tadi, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Nabi Amos. Nah, di situ ada dua penglihatan tadi yang kita bacakan, mulai dari pasal 7 ayat pertama sampai yang ke-6. Di situ dikatakan yang pertama, ya, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Jadi Nabi Amos diberikan sebuah penglihatan oleh Tuhan. Dan dalam penglihatan itu, dia melihat ada kawanan belalang yang dibentuk oleh Tuhan. Dan belalang ini ya, dibentuk oleh Tuhan untuk ya, makan rumput akhir yang mulai tumbuh. Dan dikatakan ya rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Maksudnya adalah bahwa rumput ini ya sebelumnya sudah dipotong untuk raja, untuk keperluan raja. Lalu yang tumbuh lagi atau yang sisanya Tuhan bentuk kawanan belalang untuk menghabisi rumput tersebut. Nah, ini berbicara tentang ya ladang ataupun hasil tanaman orang-orang Israel bagian utara. Bagaimana hasil ladang mereka pertama mereka harus berikan kepada raja, kepada istana sebagai pajak. Ya, untuk keperluan mereka. Lalu bagaimana dengan sisanya? Tuhan akan mendatangkan hukuman untuk membasmi hasil ladang tersebut. Sehingga terjadi apa? Terjadi kelaparan bagi Israel utara. Walaupun pada saat itu kondisi mereka ya, lagi dalam kejayaan. Tetapi akan datang penghukuman daripada Tuhan. Yaitu kelaparan bagi negeri. Makanya Tuhan mengatakan, ya, dia bentuk belalang untuk menghabisi rumput yang sisa itu. Lalu ketika Nabi Amos melihat penglihatan itu, apa tanggapan dari Nabi Amos? Nah, di ayat yang kedua dikatakan, ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah. Artinya belalang itu sudah mulai ya pergi makan rumput itu. Dan sebelum semuanya habis, Nabi Amos lalu berkata kepada Tuhan. Apa kata Nabi Amos? Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Nah, dalam bahasa Indonesia kurang menjelaskan atau menekankan tentang bagaimana Nabi Amos sungguh-sungguh berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas penekanannya, situ dikatakan Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. I beseech thee. Jadi aku memohon padamu. Jadi kita melihat bagaimana Nabi Amos sungguh-sungguh dia meminta kepada Tuhan supaya belalang itu tidak menghabisi rumput yang sisa itu. Supaya Tuhan berbelas kasihan. Di sini dikatakan, berikanlah kiranya pengampunan. Pengampunan kepada siapa? Kepada Israel. Khususnya Israel bagian utara. Artinya janganlah murka terhadap mereka. Tuhan ampunilah mereka. Maafkanlah mereka. Berbelas kasihanlah kepada mereka. Jangan sampai mereka mati kelaparan. Makanya di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil?
Israel bisa saja membanggakan diri, merasa hebat. Tapi sesungguhnya Israel itu adalah bangsa yang kecil yang tidak berdaya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, Israel itu bukanlah siapa-siapa. Kalau Tuhan sudah murka terhadap mereka, Tuhan menghukum mereka, siapa yang bisa bertahan? Bagaimana bisa Israel akan bangkit kembali? Tidak akan bisa. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi Amos, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Tuhan, ampunilah mereka. Janganlah murkamu menyala-nyala dan menghabisi mereka. Sampai mereka nantinya akan mendapat kesengsaraan luar biasa, kelaparan di seluruh negeri, khususnya Israel bagian utara. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan terhadap doa Nabi Amos? Kita melihat Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Ketika Nabi Amos dia benar-benar memohon pengampunan daripada Tuhan. Dikatakan, aku memohon padamu. Tuhan tidak mengabaikanlah doa seperti demikian. Dia penuh kasih, belas kasihan. Ketika Nabi Amos berdoa, memohon kepadanya, yang ketiga dikatakan, maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Dan Tuhan pastikan itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Artinya apa? Hukuman Tuhan ini tidak akan menimpa Israel bagian utara. Maka di sini dikatakan itu tidak akan terjadi. Jadi Tuhan seolah-olah kita melihat dia mengalah. Tidak jadi menghukum Israel bagian utara. Tapi sesungguhnya penekanannya bagaimana Tuhan dia mendengarkan doa Nabi Amos. Tentunya Tuhan mengasihi Israel bagian utara. Tuhan mau mereka bertobat. Tuhan mau mereka meninggalkan kejahatan mereka. Dan mendapatkan hal yang baik daripada Tuhan. Bukan murka daripada Tuhan. Makanya ketika Nabi Amos berdoa sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan doanya. Dan Tuhan mengatakan itu tidak akan terjadi. Lalu selanjutnya di ayat yang keempat, Tuhan memberikan penglihatan. Yang kedua, dikatakan, inilah yang diperlihatkan Tuhan Allahku kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Kalau tadi belalang, tapi sekarang bukan lagi pakai belalang untuk menghukum Israel bagian utara. Di sini dikatakan api. Api yang memakan habis samudra raya dan memakan habis tanah ladang. Jadi benar-benar akan membuat ladang ataupun hasil tanaman mereka mati semua. Kalau belalang itu dia makan daunnya pelan-pelan. Dan masih ada akarnya. Tapi kalau api dia benar-benar buat kering. Hangus semuanya. Tidak ada harapan. Tuhan memberikan penglihatan hukuman yang kedua ini. Karena orang Israel tidak ada pertobatan. Maka Tuhan mau mendatangkan penghukuman bagi orang Israel. Tetapi kembali lagi Nabi Amos. Dia datang kepada Tuhan. Dan dia yang kelima, Nabi Amos berkata lagi kepada Tuhan. Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Di sini Nabi Amos bukan seperti memerintah Tuhan atau mengatur Tuhan. Tapi di sini dia memohon kepada Tuhan. Lagi-lagi kalau kita membaca dalam bahasa Inggris versi KJV, di situ juga tertulis, aku memohon padamu. Jadi di sini Nabi Amos, dia sedang berdoa kepada Tuhan. Dan memohon belas kasihan Tuhan agar rencana Tuhan untuk menghanguskan ataupun menghukum orang Israel dengan hasil tanamannya habis semua. Agar Tuhan tidak melakukan. Dikatakan di sini, hentikanlah kiranya. Jangan sampai terjadi. Aku memohon kepadamu. Dikatakan Tuhan Allah,
hentikanlah kiranya. Dan masih sama, Nabi Amos mengatakan, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Sekali lagi, kalau Tuhan sudah menghukum Israel, maka Israel tidak akan bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa membangkitkan mereka? Hanya Tuhan yang bisa membangkitkan mereka. Mereka pun bisa ada sejak dari tanah Mesir sampai tanah Kanaan. Itu karena kuasa Tuhan. Kalau bukan kuasa Tuhan, mereka itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam peperangan sepanjang sejarah Israel, mereka bisa menang karena tangan Tuhan. Mereka bisa bertahan hidup di tengah-tengah bangsa tanah Kanaan karena tangan Tuhan. Mereka bisa memiliki hasil tanaman, hasil ladang yang bagus karena Tuhan berkati mereka. Jadi kalau Tuhan sekarang menghukum mereka, bagaimana mereka bisa bangkit? Bagaimana mereka bisa bertahan? Sesungguhnya mereka bangsa yang tidak berdaya. Makanya Nabi Amos, dia kembali lagi memohon kepada Tuhan. Tuhan, hentikanlah. Janganlah murkamu itu benar-benar terjadi terhadap mereka. Lagi-lagi Nabi Amos memperlihatkan bagaimana dia datang berdoa untuk kebaikan bagi bangsa Israel Utara. Supaya mereka tidak dimurkai oleh Tuhan. Dan dia mengatakan, hentikanlah kiranya. Lalu Tuhan kembali lagi dia menunjukkan kasihnya kepada Israel bagian utara dengan mendengarkan doa dari Nabi Amos ini. Kalimat yang sama di ayat yang ke-6 kembali lagi dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Dan Tuhan menjamin atau memastikan bahwa penghukuman yang Tuhan rencanakan ini, itu penglihatan yang kedua ini, tidak akan terjadi. Di sini dikatakan, itu pun tidak akan terjadi. Tuhan kembali lagi menunjukkan belas kasihannya. Karena dia mengasihi Israel. Dia sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tidak menginginkan kematian Israel, kehancuran Israel. Tuhan menginginkan supaya mereka bisa hidup. Tuhan menginginkan agar mereka bisa bertobat. Dan Tuhan mengasihi mereka. Dia kembali memberikan kasihnya kepada Israel. Dan dia mendengarkan doa Nabi Amos ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan memberikan lagi penglihatan yang ketiga. Kenapa? Karena Israel, khususnya Israel Utara, tidak ada pertobatan. Ketika tidak ada pertobatan, maka Tuhan harus memberikan penghukuman bagi mereka. Kita melihat bagaimana puncak murka Tuhan kepada Israel bagian utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Bangsa Asyur datang memerangi dan menghancurkan Israel bagian utara. Kenapa? Karena tidak ada pertobatan. Nah, jadi apa yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita dari doa Nabi Amos ini? 2 kali Tuhan memberikan penglihatan adalah sebuah murka Tuhan kepada Israel bagian utara. Tapi 2 kali juga Nabi Amos dia memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan kepada Israel bagian utara. Dan firman Tuhan mengatakan Nabi Amos dia sangat memohon kepada Tuhan. Ini adalah doa yang sungguh-sungguh dinaikannya kepada Tuhan. Bukan doa biasa saja yang dia sampaikan kepada Tuhan dengan hati biasa saja. Tapi dia benar-benar merendahkan diri dan berharap kepada Tuhan. Makanya dikatakan, aku memohon padamu. Seringkali kalau kita sedang membutuhkan sebuah bantuan, tidak ada jalan keluar. Dan orang ini satu-satunya harapan kita. Bagaimana sikap kita dalam memohon bantuan orang tersebut? Kita pasti akan merendahkan diri, aku mohon padamu.
Ya, hanya kepadamu saya berharap, tak ada lagi jalan keluar. Hati kita ya, sangat berharap kepada pertolongan. Demikian juga Nabi Amos. Dia sangat berharap di dalam hatinya. Dia berdoa supaya Tuhan tidak menghukum bangsa Israel, khususnya bagian utara. Nah, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Ketika kita berdoa, maka doa yang Tuhan dengarkan adalah doa yang penuh kesungguhan hati. Penuh pengharapan. Jangan berdoa, ya kalau Tuhan jawab, ya syukur. Kalau Tuhan tidak jawab, ya sepertinya masih ada jalan keluar. Itu bukan doa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita berdoa, kita harus ya memiliki sikap bahwa inilah harapan kita satu-satunya. Kita sangat berharap seperti seorang terdesak kepada Tuhan. Tuhan, aku memohon padamu. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Manusia tidak bisa melihat kesungguhan hati kita ketika kita berdoa. Bisa saja kita berdoa, lalu orang lihat, oh dia berdoa. Tapi Tuhan melihat bagaimana kesungguhan hati kita ketika kita meminta sesuatu. Apakah kita ini sungguh-sungguh meminta, berharap kepada Tuhan? Atau sesungguhnya itu hanya seperti biasa saja? Tuhan melihatnya. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, janganlah berdoa hanya sekedar menyampaikan saja. Tapi tunjukkan kepada Tuhan bahwa apa yang kita minta ini adalah sungguh-sungguh dari hati kita dan kita memohon berharap Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menjawab karena Dia adalah Allah yang penuh kasih. Ketika anak-anaknya datang memohon kepadanya, Dia tidak akan mengabaikan kita begitu saja. Kalau memang yang kita minta itu sungguh-sungguh dari hati kita. Lalu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nabi Amos dia memohon supaya Tuhan tidak menghukum Israel bagian utara. Tentunya Nabi Amos tahu bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi Israel. Sejahat-jahatnya Israel, kita melihat sepanjang sejarah yang diceritakan oleh Alkitab, kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada mereka. Meskipun mereka dibuang 70 tahun ke negeri asing, dan nanti kita melihat juga waktu tahun 70 masih Tuhan juga menghancurkan Israel ribuan tahun. Tapi pada akhirnya Israel juga masih ada sekarang. Kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada mereka. Dan tentunya kehendak Tuhan adalah supaya Israel ini selamat, hidup, tidak hancur, tidak binasa. Tuhan tidak menginginkan kematian mereka, kehancuran mereka. Jadi Nabi Amos tahu ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya ketika dia berdoa Tuhan ampunilah mereka. Tentunya ini adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan mengasihi Israel dan Tuhan tidak menginginkan kematian, kehancuran mereka. Maka ini adalah sebuah pelajaran juga bagi kita. Ketika kita berdoa, maka kita harus pikirkan dulu, apakah doa saya ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau semata-mata hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Hanya untuk memuaskan nafsu kita. Kalau Tuhan kasih ini, maka saya ada ya sesuatu yang buat saya puas dengan kepentingan diri saya sendiri. Tapi kita harus nilai apakah ini adalah doa yang Tuhan kehendaki. Karena kalaupun kita berdoa sungguh-sungguh, kalau itu doa sesuatu yang salah di mata Tuhan, tidak sesuai dengan kehendaknya, hanya untuk kepuasan diri kita, Tuhan pun jelas tidak akan menjawab. Tuhan tidak akan menunjukkan belas kasihannya, karena itu sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dan doa itu adalah sesuai dengan kehendak. Dalam arti sesuatu yang tidak berdosa, sesuatu yang tidak salah.
sesuatu yang tidak semata-mata sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Walaupun kita bungkus dia, oh enggak, sebenarnya untuk ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan, lagi-lagi Tuhan tahu isi hati kita. Sebenarnya motivasi kita itu apa? Tuhan tahu. Manusia bisa kita jelaskan sama dia supaya kita bisa mengelabui dia bahwa ini doa ini, untuk ini. Sehingga manusia melihat, oh bagus ya doa ini. Tapi isi hati kita, di balik hati kita apa tujuannya? Apa motivasinya? Manusia tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahui isi hati kita yang paling dalam pun apa motivasinya. Jadi kalau motivasi kita adalah hal yang salah, Tuhan pun tidak akan mendengarkan. Jadi Tuhan tidak bisa ditipu. Manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak bisa. Nah, dia adalah Tuhan yang maha tahu. Saudara-saudara, Nabi Amos memberikan kita pelajaran. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa kita doakan. Nah, kalau kita belajar dari apa yang disampaikan firman Tuhan ini, Nabi Amos mendoakan bangsa Israel supaya Tuhan mengampuni mereka. Nah, kita dalam kebutuhan doa kita juga banyak hal yang kita bisa doakan. Salah satunya kita bisa doakan orang lain. Kalau Nabi Amos dia mendoakan pengampunan bagi mereka, Israel. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Kita juga bisa doakan tentang orang lain. Terutama tentang keselamatan mereka. Ada keluarga kita yang belum percaya. Ada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Sudah lama berteman dengan kita. Kita ingin mereka diselamatkan. Kita ingin mereka mendengarkan Injil. Kita juga bisa doakan mereka. Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah orang ini. Dan Tuhan berbelas kasihanlah kepadanya. Bukakanlah hatinya. Supaya dia bisa mendengarkan Injilmu. Menerima engkau dan percaya kepada Tuhan. Nabi Amos mendoakan. Walaupun di sini ya dia mendoakan supaya Tuhan tidak menghukum Israel. Tapi Nabi Amos mendoakan pengampunan bagi mereka. Maka kita juga bisa doakan orang lain. Kalau ada orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita. Mungkin kita lihat dia sudah lama dia mendengarkan Injil. Tapi dia belum membuka hati. Saudara-saudara, kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Harapan itu selalu ada. Saudara-saudara. Memang kita tidak tahu kehendak Tuhan. Apakah orang ini diselamatkan atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh. Kita selalu ada harapan. Oh, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jadi kita bisa doakan supaya orang ini dia bisa yang mendapatkan pengampunan dan percaya kepada Tuhan. Kita mau Natal tanggal 24 malam dan kita mau bawa banyak orang untuk mendengarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah momen yang sangat bagus yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa jiwa kepada Tuhan agar mereka mendengarkan apa itu Natal. Siapakah Tuhan Yesus itu? Maka tentunya kita mulai memikirkan siapa yang kita mau ajak. Kita doakan mereka. Doakan dengan sungguh-sungguh. Kita memohon kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Dan mereka bisa datang dan pada akhirnya percaya kepada Tuhan. Tidak gampang untuk mengajak orang. Tidak gampang. Tante saya ajak berapa kali. Pada akhirnya saya juga yang salah. Dimarahi. Tidak gampang. Tapi kita doakan mereka. Supaya Tuhan berbelas kasihan. Dan ini adalah sesuatu yang Tuhan berkenan. Karena kita doakan sesuatu yang supaya orang ini bisa diselamatkan. Tuhan berkenan supaya setiap orang datang dan diselamatkan. Ini adalah kehendak Tuhan yang pasti. Kita sudah tahu ini adalah benar. Maka mari kita doakan. Supaya orang-orang ini bisa diselamatkan.
Tidak hanya dalam hal keselamatan mereka, bahkan ketika kita melihat ada orang lain ya dalam kesusahan, dalam kesulitan atau dalam keadaan sakit, kita juga bisa doakan mereka supaya Tuhan juga berbelas kasihan, melepaskan mereka dari kesulitan. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya mengenai orang lain, kita juga dalam kebutuhan kita sehari-hari, dalam pergumulan kita sehari-hari. Mari kita juga doakan, tetapi doakan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Maka harapan itu, kasih Tuhan akan Dia berikan kepada kita kalau kita datang sungguh-sungguh kepadanya. Kalaupun kita ada melakukan dosa, kita melakukan hal yang salah, yang melanggar firman Tuhan, kita berdoa, ampuni saya Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Kita doakan sungguh-sungguh. Tuhan pun akan mengampuni kita. Jangankan untuk kebutuhan kita, pergumulan kita yang lain. Bahkan ketika kita berbuat dosa pun, kita jatuh ke dalam dosa. Kasih Tuhan tidak pernah tertutup bagi kita. Ketika kita berdoa memohon pengampunan daripada Tuhan. Tapi berdoa sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh. Jangan seperti orang Israel. Walaupun nantinya Tuhan sudah memberikan pengampunan 2 kali. Tetapi pada akhirnya harus Tuhan hukum karena tidak ada pertobatan. Jadi kita berdoa sungguh-sungguh. Kita bertobat juga sungguh-sungguh supaya Tuhan tidak menghukum kita atau memberikan pendisiplinan bagi kita. Ganjaran bagi kita. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh, tentunya kasih Tuhan ada bagi kita. Tuhan maafkan. Saudara-saudara, saya tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian mengenai doa yang sungguh-sungguh didengarkan oleh Tuhan. Dalam sejarah gereja ada seorang ibu yang cukup terkenal karena kesaksian doanya yang hidup pada abad keempat Masehi. Ibu ini bernama Monica. Saya rasa kita sebagian sudah tahu siapakah Ibu Monica ini. Dia adalah ibu dari Agustinus, seorang bapak gereja yang dimana begitu memiliki kontribusi besar terhadap gereja, terhadap doktrin-doktrin gereja. Ibu Monica ini waktu dia memiliki anak dan secara khusus Agustinus, dia melihat Agustinus ini dia bertumbuh, tapi dalam kehidupan yang memuaskan kedagingannya, mengikuti keinginannya. Tidak ada hati untuk datang kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Hidup di dalam dosa Agustinus. Sejarah mencatat bahwa Ibu Monica bergumul terus dan berdoa terus menerus dengan air mata supaya anaknya Agustinus ini bisa bertobat, datang kepada Tuhan. Beberapa tahun kemudian, setelah umurnya 17 Agustinus, beberapa tahun kemudian dia mendengar bahwa Agustinus dia percaya terhadap ajaran Manikeisme, ajaran Gnostik. Dan dia mengatakan kepada ibunya, saya sudah punya kepercayaan sekarang, yaitu ajaran Gnostik, Manikeisme. Mamanya atau Ibu Monica, dia lebih bergumul lagi dan berdoa. Tapi dia selalu memiliki suatu keyakinan, kepercayaan. Bahwa jikalau dia benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa. Ibu Monica, dia bergumul dan berdoa terus menerus dengan air mata. Tiada henti-hentinya memohon supaya Agustinus ini nantinya dia bisa datang kepada Tuhan. Tentunya dia memohon supaya Tuhan mengampuni Agustinus dan bertobat. Dan pada akhirnya kita melihat Agustinus ini adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Salah satu dosa yang dia lakukan adalah dosa seks. Dan dosa seks ini adalah dosa yang sulit ditinggalkan oleh orang pada dasarnya. Sulit.
Ini adalah dosa yang tidak gampang ditinggalkan oleh manusia. Sudah hidup bertahun-tahun di dalam dosa ini. Tapi kita melihat pada akhirnya Agustinus dia bisa tinggalkan dosa-dosanya. Ibu Monica, dia bersuka cita karena Tuhan mendengarkan doanya. Nah, jadi saudara-saudara, marilah kita juga seperti Nabi Amos. Mari kita datang berdoa dengan hati kita yang paling dalam dan dengan doa yang sesuai kehendak Tuhan. Mari kita doakan tidak hanya untuk diri kita, tapi kita doakan juga untuk orang lain. Supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, kehidupan doa kita lebih baik lagi. Dengan belajar dari doa Nabi Amos. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur. Melalui doa Nabi Amos kami diingatkan kembali, diberikan pelajaran supaya kami dalam berdoa biarlah kami sungguh-sungguh dari hati kami memohon belas kasihan. Dan apa yang kami doakan adalah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuatu yang tidak bertentangan dari kehendak-Mu. Bapa Surgawi, tolonglah kami supaya kami juga bisa datang berdoa tidak hanya untuk diri kami, tetapi untuk orang lain juga. Supaya mereka juga bisa mendapatkan belas kasihan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.